kemarin tuh ada duel yang sangat menarik ya, melibatkan dua pemain tim nasional kita, Jai Ises dan Emil Audero. Dan hasilnya Sassuolo, klubnya Jai Ises, mengalahkan Cremonese, klubnya Emil Audero dengan 1-0. Hasil ini yang membuat Sassuolo itu ada di peringkat ke-10, nilai 26 dalam 22 pekan, sementara Emil dan klubnya ada di peringkat ke-14. Tapi sebenarnya selisih poin mereka hanya terpaut 3, karena Sassuolo 26, kemudian dengan Cremonese 23. Pasti di antara keduanya ini termotivasi ya untuk membuktikan siapa yang terbaik dalam pertemuan Sassuolo melawan Cremonese. Dan kali ini senyum untuk Jai Ises ya, dan Emil harus ya mengakui keunggulan Jai Ises dan rekan-rekannya dalam pertandingan kemarin di Serie A Liga Italia. Dan Jai bermain sejak awal seperti biasa, bermain flat. Fabio Grosso menempatkan dia bersama dengan Tarik Mihailovic. Ya, ada Diok di kanan, ya, kemudian Walukiewicz yang berada di kanan dan Diok di kiri maksud saya. Sementara Emil adalah penjaga gawang tidak tergantikan di Cremonese. Nah, dua pemain ini akan diambil oleh pelatih kepala tim nasional kita, John Herdman, dalam persiapan menghadapi FIFA Series di bulan Maret 23 sampai 31 Maret yang akan datang. Nah, pasti teman-teman sudah tahu semua calon lawan-lawan kita, ada Bulgaria, ada Saint Kitts and Nevis, juga ada Kepulauan Salomon. Pertandingan itu akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno. Dan semoga baik Jai Ises bersama dengan Emil Audero, dua-duanya dalam keadaan sehat, ya, bugar, tidak ada masalah apapun dalam mengarungi pertandingan demi pertandingan di Serie A, karena kita ingin melihat Jai dan Emil tampil di GBK untuk pertama kali di hadapan pelatih yang baru tentunya, yaitu John Herdman. Kalau keduanya kan dengan pelatih-pelatih sebelumnya kita sudah tahu oke lah ya, tapi sekarang dengan John Herdman mereka harus bisa mendapatkan tempat yang istimewa. Nah, dari Jai dan Emil Audero, saya bergeser ke Eredivisie yang juga sangat menarik saya pikir, ketika Emiliano Jonathans, pemain tim nasional kita juga, itu mendapatkan jam bermain yang banyak ketika dia dipinjamkan dari Utrecht ke Excelsior. Dan kemarin dia juga bermain ya di dalam starter, walaupun di babak kedua dia ditarik. Ya, pertandingan memang berakhir imbang dengan klubnya Messilgers FC Twente, tapi ini bagus karena bermain di Twente. Dan saya pikir bagi John Herdman, dia perlu memang untuk melihat pemain-pemainnya, terutama juga Emiliano yang kurang mendapatkan jam bermain di klub lamanya. Tapi sekarang dengan Excelsior dia selalu ditampilkan. 2 pertandingan sebelumnya bahkan dia sebagai super sub yang baik. Dia sudah mencetak gol ya. Dan kita bisa melihat ketika dia menyelamatkan Excelsior saat menghadapi AS Alkmaar pada pekan yang lalu, karena Excelsior ini atau klub-klub di Eredivisie Liga Belanda itu bermain dalam 8 hari 3 pertandingan. Nah, Emiliano bermain pertama kali debut dia kan sudah kita tahu bersama sejak awal ya, dengan Telstar bermain 2-2 di kandang, dia masuk sebagai super sub. Kemudian dengan AS Alkmaar bahkan dia bisa mencetak gol penyama, hampir kalah. Dia bermain di kandang lawan tapi gol dia di menit 81 itu bisa menyamakan kedudukan dan Excelsior meraih 1 poin penting di markas lawan. Nah, kemarin juga ketika bermain di Twente, di kandang Twente 0-0. Tapi bagi Emiliano dia sudah bermain sejak awal. Itu bagus buat dia ketika ada di starting 11. Ya, pelatih dia Ruben Del Uyek sudah bisa menempatkan dia sebagai salah satu pemain yang diharapkan bisa terus berkembang dengan baik bersama dengan Excelsior. Nah, dari Emiliano Jonathans yang saya pikir dia juga akan menjadi pilihan utama bagi John Herdman nantinya di FIFA Series Maret yang akan datang. Ketika dia datang dengan kondisi yang bugar, saya rasa dia akan mendapat tempat di starting 11. Mungkin dia akan bermain lebih ke kanan ya di lini serang timnas kita. Yang menarik juga adalah Justin Hubner. Kemarin Sittard itu mengalahkan Groningen di kandang Groningen dengan 1-2 ya. Dan dia bermain sejak awal ya. Bagus sekali ketika ada Danny Buis bisa pelatih dari Sittard ya.
memainkan formasi dengan 3 back di belakang, ya, 3-4-2-1 menghadapi Groningen, saya berpikir bahwa Justin Hubner itu akan bermain di posisi 3 back. Tetapi Danny Buis ini mendorong dia lebih ke depan, bermain di gelandang tapi berdiri di agak kiri. Suatu hal yang saya pikir ini bagus ya. Bagaimana dia terbiasa tidak bermain lagi dengan 3 back, karena memang itu spesialis dia bermain kalau di tim nasional Indonesia kan. Kita tahu bersama dengan Jai, bersama dengan Rizky Ridho. Tapi dia bermain bergeser lebih ke depan dan ada di posisinya kalau di tim nasional Indonesia di Calvin Verdong di situ. Dan Justin Hubner bermain dengan sangat baik, tidak tergantikan dalam 90 menit dan luar biasa kalau bisa dikatakan. Ya, dia sudah mencetak 1 gol selama ini. Ya, ketika menyelamatkan melawan klubnya Dean James, Go Ahead Eagles, ya kita masih ingat teman-teman, 2-2 dan di menit 90 plus 3 Justin Hubner bisa menyamakan kedudukan 2-2 dan selamatlah ya klubnya Fortuna Sittard. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara